ganti yang baru. Waslapnya ini baju ganti. Misalnya mau bedong itu sebetulnya mami restrain ya. Jadi kalau Anda belajar di keperawatan anak ada developmental care, itu kan ada posisi nesting namanya. Belajar ya. Nah, bayi itu sebetulnya newborn itu diposisikan seperti dia ada di dalam rahim. Jadi justru fleksi meringkuk. Kalau di bedong kan lurus. Jadi itu nggak ergonomis sebetulnya untuk bayi. Ya. Jadi kalau misalnya mau dipasang NGT atau dipasang nasal kanul atau ventilator mungkin yang lebih parahnya, itu memang di bedong tujuannya untuk restrain, namanya mami restrain. Padahal kalau mungkin Anda lihat di adik atau keponakan, kalau di bedong itu kan katanya biar kakinya lurus gitu. Padahal sebetulnya bentuk kaki itu genetik. Kalau bentuk kaki yang tulang dari awal ya, bukan karena obesitas. Kalau misalnya kecilnya obes, kemungkinan besarnya kakinya bisa begini, X gitu, karena menahan berat tubuh. Bukan yang itu, tapi kalau lahirnya itu biasanya mungkin si bayi akan ikut ayahnya atau ikut ibunya bentuk kaki. Jadi nggak ngaruh sebetulnya kalau dia diluruskan, diikat kencang-kencang ya, supaya kakinya lurus. Tapi kalau misalnya memang sulit untuk meyakinkan keluarga, ibu dan keluarga bahwa bedong itu tidak terlalu dibutuhkan oleh bayi, maka bolehlah dibedong, tapi tidak lama. Mungkin 2 jam dilepas, biarkan dia bernafas ya, lepas kaki tangannya biar bisa lebih bebas, kemudian nanti dibedong lagi. Kalau di luar negeri itu malah bayi posisinya kan ditengkurapkan ya, saya pernah sampaikan kan, karena tujuannya untuk memfasilitasi pengembangan ossipital ya. Jadi bayi bule itu pintar-pintar dan kepalanya bulat-bulat begini, karena memang dia posisinya, jadi dia berkembang bebas, gak hanya sekedar terlepas. Kalau di bedong tengkurap kan susah, ya kan? Harus bebas kakinya, tangannya harus bebas. Baik. Nah ini kita mau bedong, tapi hanya untuk sebentar. Setelah itu boleh dilepas lagi. Kita pakai boneka yang kecil aja, terlalu berat. Bayinya giant. Jadi sekalian dipasang sebelum bayi ini dibuka bajunya ya. Ganti yang baru, berarti dipasang sekalian. Oke. Kemudian waslap, handuk, pakai apron boleh ya, enggak juga nggak apa-apa, nggak kelihatan. Atau berdiri aja, atau bagaimana? Gini nggak apa-apa. Oh gitu. Bentar aja kok, nggak apa-apa. Kemudian ember. Embernya di sini ya. Nah, sebelum dimandikan, kita mau pijat aja dulu sekalian ya. Pijat itu variasinya banyak sekali. Hampir setiap produk bayi itu mengeluarkan video pijat bayi. Ya, ada yang Johnson & Johnson, ada Sweet Sal, ada My Baby, apalagi itu ya. Silahkan Anda browsing, tapi prinsip memijat itu adalah, kalau pijat yang ini aja. Nah, prinsip memijat itu dari, tapi dia punya tali pusat ya, yang ini nggak punya ya? Bisa dilepas. Ini nggak ada tapi bisa dilepas. Nggak apa-apa, justru kita perlu untuk pelatihan bungkus tali pusat kan. Nah, prinsip pijat adalah dari distal ke proksimal. Seperti memandikan juga dari distal ke proksimal. Kalau memandikan ditambah dari yang bersih ke yang kotor. Sama kayak Anda memandikan anak-anak atau orang dewasa ya. Nah, untuk pijat selain prinsipnya, kenapa dari distal ke proksimal? Itu karena kita membantu aliran darah kembali. Kalau aliran darah dari proksimal ke distal itu dibantu dengan denyut nadi. Jadi dia masih bisa ada pompaan. Tapi kalau darah di vena itu kalau kita mau bantu dia kembali itu dia hanya mengandalkan katup. Ya kan? Di vena hanya mengandalkan katup untuk kembali ke vena cava besar.
inferior atau superior, sehingga kita bantu arahnya ke sana. Kemudian ada yang kepala duluan, ada yang kepala terakhir. Nanti dilihat. Kalau misalnya bayi sudah gelisah, mungkin untuk pertama kenalan boleh kepala dulu, sekalian kontak mata, ya. Tapi kalau saya prefer kepala yang belakangan. Kemudian yang memijat penting adalah ibu. Jadi kita ngajarin ibu untuk memijat, bukan tukang dukun bayi, tukang urut, bukan pula ya kalau misalnya ibu nggak berani atau nggak bisa, kemudian pergi ke spa bayi ya, bayi aja itu spa ya, apalagi kita ya. Misalnya mau diantar ke spa bayi boleh, tapi ibu mendampingi dan mengajak komunikasi supaya ada bonding, ya. Dan yang tahu kebutuhan bayi, seberapa tekanannya itu sebetulnya hanya ibu. Ya, jadi kita mengajarkan. Nanti nggak apa-apa sih kalau saya mau buka spa bayi ya, spa ibu hamil dan bayi. Itu cita-cita saya kalau udah pensiun. Masih lama, amin, amin. Masih lama ya, karena kan saya mau jadi profesor. Amin. Boleh ya bercita-cita, asal kita bikin stairs untuk mencapainya. Baik, nah pijat bayi itu expose hanya yang mau dipijat. Adanya selimut ya, kok selimut tuh yang bedong di situ ada. Kita pakai yang bedong. Oh iya. Oh, lecek banget sih, nggak pernah dicuci ini. Baik. Dibungkus dulu, mana yang mau diekspos. Misalnya kita mulai dari kaki dulu, sebelah kanan ya. Ujungnya nanti sambil dilihat videonya ya, browsing sendiri ya. Ini prinsipnya aja. Ujung jari, kemudian telapak kaki. Kemudian pijatannya itu macam-macam. Ada yang memerah, jadi seperti memerah begini. Ada yang mengurut, ya, kemudian digulung, seperti ini. Nanti lihat lagi, ada lagi variasinya. Yang penting dari sini ke dekat ya, dari jauh ke dekat. Baik, jangan lupa komunikasi adik, kita pijat dulu ya, kakinya dulu ya. Misalnya kita pijat, kemudian bisa pakai lotion, bisa pakai baby oil ya. Kemudian diurut. Kemudian digulung. Nah, yang satu juga jarinya dulu, kemudian telapak kakinya. Nah, berapa kali pijatannya itu juga Anda sesuaikan dengan kondisi bayi ya. Kalau dia memang butuh banyak pijat atau badannya cukup tidak terlalu kecil, misalnya dia bisa misalnya 5 kali pijatan gitu ya enggak apa-apa. Tapi kalau misalnya hanya butuh bonding kemudian sentuhan gitu ya sebentar aja, 3 kali masing-masing juga boleh ya, tergantung kondisi bayi. Misalnya kita pijat dulu nih dengan memerah, kemudian diurut, kemudian digulung. Yang tangan juga seperti itu, sama jarinya, kemudian diperah, diurut. Kekuatan tekanannya juga disesuaikan dengan kondisi bayi ya. Sambil diajak ngobrol atau dinyanyikan atau apalah ya, buat bonding, kontak mata jangan lupa. Baik, kemudian Nah, setelah ekstremitas kemudian ke dada. Dada ada 2 gerakan paling tidak. Ada yang butterfly seperti ini, ada yang melingkar seperti angka 8. Ya. Begini, misalnya begini. Melingkar dulu,
misalnya berapa lah, 5 kali. Kemudian butterfly. 1, 2, 3, 4, 5. Kemudian perut. Perut itu tujuannya adalah tadi kalau dada untuk menguatkan otot dada ya. Kalau yang perut tujuannya untuk mengalirkan feses dan udara flatusnya ya keluar ke rektum sehingga arahnya dari atas ke bawah, dari samping, mana, kanan atau kiri? dari Bayi bukan Kiri. kiri bayi apa kanan bayi? kiri bayi, Kiri bayi. kiri bayi. Karena kan Ke sana. ini kan kolon ascendant dari sini kan, descendant, kemudian transversum, kemudian descendant, baru rectum. Ya, jangan kebalik. Kalau kebalik berarti fesesnya balik, udaranya balik, akhirnya perutnya kembung. Ya, jadi apa aja ya? Setengah lingkaran bulan matahari kalau saya nggak salah. Entah istilahnya nanti dilihat lagi ya. Jadi setengah lingkaran begini dari kanan bayi ke bawah ya, begini 2, 3, misalnya 3 aja cukup. Kemudian bulan matahari, katanya begini, istilahnya bulan matahari begini ya. Kemudian satu lagi yang I love you. Itulah sebabnya thank you. Itulah sebabnya ibunya. Kan kalau misalnya dukun bayi atau terapis yang bilang I love you kan nggak cocok ya. Jadi ibunya. I-nya, jadi urutannya tetap kolon, ascendant, transversum, descendant. Jangan kebalik. Kalau I berarti ke atas, bukan ke sini. Nah, ini disesuaikan dengan palpasi, hasil palpasi. Kalau misalnya masa fesesnya misalnya nggak kelihatan. Masa fesesnya misalnya ada di bawah, di descendant, maka I-nya juga boleh dari descendant. Begini tapi jangan kebalik. Kalau ascendant ya berarti di ke atas, ya, jangan sampai terbalik. Misalnya di sini I love you, sambil disampaikan ke anak, ya, Adek, Mama I love you, misalnya gitu, ya. Jadi pengen punya anak. Emang dikata punya anak gampang. Misalnya gitu, ya. Setelah I love you, kemudian ke punggung. Punggung ditengkurapkan. Jangan lupa kepala menghadap ke salah satu sisi dan bebas, ya. Punggung itu gerakannya ada yang sirkuler intervertebrae di sekitar vertebrae ya, begini. Misalnya berapa? 3 kali atau 2 kali atau 5 kali, silahkan. Kemudian ada ini boleh begini di intervertebrae, boleh begini pakai 2 tangan, ya. Kemudian ada tambahan begini. Kemudian yang terakhir dengan digosok, diurap, digosok, ya. Enak ya, kita juga enak ya. Baik, seperti itu. Terakhir adalah muka. Muka itu tujuannya untuk membuat dia garis wajahnya naik, tersenyum, bukan jutek, ya, ke atas. Jadi alis dulu. Kemudian di bawah mata ke atas. Kemudian dagu ke atas. Nah, selesai. Ya. Setelah itu mandi. Kan enak tuh udah dipijat, habis itu mandi pakai air hangat ya. Sekarang kita mau mandi. Mandi ada yang mandi boleh dengan salah
kalau misalnya nggak berani masukin ke ember, boleh dibilas dengan waslap juga, ya. Ini dikasih sabun sedikit aja, nggak usah banyak. Kemudian kita bersihkan. Nah, habis itu dibilas dengan waslap lagi. Atau boleh juga cemplung. Masuk ke ember, itu lebih bersih mungkin ya, karena lebih segar gitu, lebih banyak airnya. Sebelum untuk yang wajah, kita siapkan kapas sama kasa buat bungkus ini ya, buat bungkus tali pusat. Ini tali pusatnya nanti bakal basah, kan harus diganti. Nah, kapas apa aja? Kapas kosmetik juga boleh, nggak harus kapas yang bulat-bulat begini ya. Untuk membersihkan ya, dari dalam keluar, jangan kebalik, karena lubangnya di dalam. Jadi mengeluarkan kotoran dari lubang. Kalau kebalik nanti masukin kotoran ke lubang ya. Dibasahin dulu pakai air hangat tadi yang sudah disiapkan, kemudian dibersihkan. Begini. Untuk mata yang satunya ganti lagi satu kali, samalah kayak perawat luka ya. Jadi satu permukaan hanya untuk satu kali busa. Ya. Baik, sudah. Kemudian muka mungkin nggak usah disabun ya, nanti masuk ke mulut ya. Jadi dibasahi aja pakai air hangat, kemudian dibersihkan. Sama, saya lupa nih. Sama ini juga harus dibungkus. Boleh pakai handuk. Kalau misalnya di tempat tidur ya, biar tidak ini terekspos yang suhu lingkungan ya. Jadi tadi setelah dibersihkan matanya, kemudian muka, rambut juga bisa dikasih. Kalau rambut boleh ya dikasih sabun ya. Kalau muka nggak usah, nanti masuk ke mulut dan hidung. Ini kemudian dibilas. Ini pakai yang bersih berarti ya. Dibilas. Telinga juga dibersihkan. Oke. Selanjutnya badan. Ke tangan dulu berarti kan, dari distal ke proksimal baru ke badan ya. Dibersihkan. Kanan dulu ini sini. Kalau ini ribet ya, bolak-balik ganti gitu. Coba kalau sekarang kita praktek yang nanti dicemplungin ya. Berarti kita sabunin aja dulu semuanya. Kemudian kaki. Kemudian badan. Karena bayi nggak terlalu banyak kotor, jadi nggak lama-lama ya, nggak sampai harus dikosok begitu, baru genitalia. Nah, setelah itu baru kita masukkan ke ember. Pegangnya, kalau seandainya bayinya besar, Anda nggak yakin bisa begini, boleh dengan lengan, kemudian tangannya mengait ke sini, ya. Pastikan kepala dan leher disanggah, ya. Setelah itu dimasukkan, dibersihkan. Kemudian kalau mau membalik boleh, membalik berarti dipastikan lagi, jangan sampai lehernya kecekik ya sama tangan. Baik, sudah selesai. Kemudian dibungkus. Bungkus handuk maksudnya ya. Bayar. Nah, selesai. Sekarang dikeringkan. Kemudian kita akan lakukan perawatan tali pusat. Perawatan tali pusat itu ada dua jenis, terbuka dan tertutup. Yang penting kering prinsipnya, ya.
Jadi tidak boleh kondisi tali pusat basah kemudian ditutup atau kasanya diberi cairan-cairan. Entah betadin, entah NaCl, entah air hangat, entah apa itu nggak boleh. Jadi ini tadi kan sudah nyemplung tuh basah ya. Kemudian kita mau ganti. Kalau kasa steril kan di apotek banyak ya. Jadi mungkin ibu bisa lah kalau suruh beli kasa steril. Pertama dikeringkan dulu. Kemudian dibungkus. Boleh dibiarkan terbuka begini nggak apa-apa. Tapi biasanya ibu-ibu jadi suka ngeri karena apalagi kalau masih basah. Nah, segitiga begini dibuat segitiga ya. Kemudian ditutup aja gitu. Diputar. Talinya di samping supaya kalau tali pusatnya ketekan sama baju atau bedong misalnya dia nggak menekan perut. Kalau di sini atau di sini kan bakal ke sana atau ke sini ya, jadi menekan perut. Oh ya, saya mau tanya, kalau Anda lakukan begini itu kalau di PPI atau di keperawatan dasar harus pakai sarung tangan nggak? Pada saat melakukan intervensi, apapun prinsipnya, entah bersih, kalau steril harus ya, kalau bersih untuk melindungi keselamatan kerja, gitu ya. Baik. Kemudian kita mau ganti baju, kalian bedong ya. Berarti nanti kalau pramuka kemana-mana bawa sarung tangan ya, kalau di rumah sakit katanya bawa sarung tangan bersih di kantong gitu. Disarankan begitu atau bagaimana? Pakai kantong ini. Kemudian pemakaian minyak kayu putih, talak itu sebenarnya nggak terlalu penting ya. Kalau tujuannya penggunaan minyak kayu putih biar badannya hangat, sebetulnya dipakai baju dia diselimutin atau didekap ibu atau orang tua, itu dia sudah cukup hangat. Kemudian seperti powder bedak itu kalau misalnya di muka ya itu juga bisa masuk ke pernapasan sama mulut. Kalau di genitalia juga tidak boleh karena bisa masuk ke, apalagi yang perempuan lubangnya kan 3 tuh, nanti bisa kemasukan semua, bisa jadi karsinogen ya, jadi tidak usah. Baik. Kemudian itu kalau lagi bayi nggak bisa ya langsung. Ini karena saya baru 5 tahun yang lalu punya bayi ya, jadi masih ingat-ingat dikit lah. Terus sudah selesai, tinggal dikasih ke ibu untuk disusui. Ya, ada belajar apa namanya? Perlekatan? Sudah belajar menyusui di pospartum ada nggak? Perlekatan, posisi menyusui yang benar, sudah ya. Jadi diajarkan juga ibu, dipastikan ibu nggak hanya puting yang masuk ke mulut bayi ya, tapi areolanya juga. Kemudian bayi nggak nengok, harus sejajar. Ini kan lurus nih. Kadang kalau menyusui kan badannya ke sini, kepalanya ke sini, itu nggak efektif. Jadi kalau misalnya antara kepala dengan bahu, badan itu harus lurus. Jadi harus miring begini. Ketemu perut sama perut bayi sama perut ibu ketemu. Gini ya. Itu akan lebih efektif. Baik, ada yang disampaikan? Silakan. Ya. Tadi waktu dipijat, waktu posisi bayinya tengkurap, itu tuh kepalanya
di songgol gitu atau enggak? Enggak, Dipegang. dimiringin. Iya, dimiring ke kanan atau ke kiri saja. Malah dimiringin ke kanan atau ke kiri dan bebas, nggak ada yang menutup jalan nafas. Karena nanti kalau dia matur ya, nanti kepalanya juga dia akan berusaha untuk mengangkat kepala gitu supaya dia tetap bisa bernafas bebas. Kalau pijat yang bagian dekat sama belakang itu harus urut atau boleh urutannya yang Dada ke perut gitu. kayak gini-gini Oh. kan terakhir tadi. Nggak harus urut nggak apa-apa. Cuma tadi kalau punggung rapnya itu kan untuk menyelesaikan. Untuk terakhir. Tapi kalau mau begini dulu, begini dulu itu terserah. Nesting itu pakai gulungan. Jadi pakai ini juga. Belum belajar kan? Bentar, saya ingat nggak ya? Jadi intinya bisa pakai handuk, bisa pakai bedong, bisa pakai selimut bayi. Dia digulung-gulung untuk menyangga. Jadi posisinya adalah bayi miring, dia meringkuk fleksi, kemudian disangga sedemikian rupa sehingga kakinya bisa begini dong. Ini kayaknya benar ya, betul lagi. Tapi nggak nekuk ya. Nah, intinya begitu. Jadi dibuat fleksi seperti posisi dia di rahim ya, kemudian digulung. Posisinya begini. Posisinya begini. Depannya juga. Jadi seperti seperti saraf. Apa namanya? Handuk atau selimutnya kayak membungkus dan menahan supaya posnya tetap nesting. Ada lagi? Cukup? Langsung latihan? Ya, silakan.